Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penggunaannya pun semakin luas dan beragam, baik secara lisan maupun tulisan. Pembahasan kali ini berkaitan dengan PUEB, yaitu buku rujukan yang dapat kita jadikan pedoman atau acuan dalam penggunaan bahasa tulis. Apa kabar semuanya? Semangat belajar, kembangkan diri, raih prestasi. Kalian tentunya sudah tahu bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada yang kita kenal dengan keterampilan menulis. Pada saat menulis, banyak hal yang harus kita perhatikan, mulai dari tanda baca, susunan kalimat, penggunaan huruf kapital, dan sebagainya. Bersama saya Yanti, pertemuan kali ini kita kupas tuntas ketentuan penggunaan huruf kapital menurut PUEB. Nah loh, sebelum kita bahas, cermatilah gambar berikut. Menurut teman-teman, apakah pada cover buku ini ada yang penulisannya salah atau tidak sesuai? Kita amati lebih jeli lagi ya. Wah, ternyata ada, yaitu pada penulisan nama. Hasan Alwi, Sunjono Darjo Wijojo, Hans Lapoliwa, Anton E. Mulyono. Ketentuan menurut PUEB, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya yang tadi, Hasan Alwi. Seharusnya Hasan huruf H di awal ditulis kapital. Alwi huruf A di awal ditulis kapital juga. Ini merupakan salah satu contoh sederhana yang kadang terlupakan. Sekarang kita bahas yang lainnya. Di dalam KBBI, huruf kapital diartikan sebagai huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, atau lebih besar dari huruf biasanya. Nah, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital ada 22 ketentuan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Di sini ada contoh kalimat topi saya bundar. Pada kata topi, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Kedua, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan jenis atau satuan ukuran. Contohnya di sini ada 10 volt. Ketiga, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, van, atau huruf pertama kata tugas. Contohnya Muhammad bin Abdullah. Nah, bin di sini tidak usah diawali oleh huruf kapital. Kita lanjutkan. Yang keempat, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ibu berkata, kita akan pulang besok. Nah, pada kata kita, huruf K harus menggunakan huruf kapital. Dan selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur orang termasuk julukan. Contoh, Ahmad Winarto. A pada kata Ahmad dan Winarto, huruf W-nya harus menggunakan huruf kapital. Terus ada Dewa Pedang, D-nya kapital, P-nya kapital. Alessandro Volt, A-nya kapital, V-nya kapital. Pembahasan mengenai huruf kapital selanjutnya di sini, poin nomor 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya di sini ada nama agama yaitu Islam, I-nya harus menggunakan huruf kapital. Poin nomor 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang.
Contoh di sini ada Haji Mamat Soleh. Haji, H-nya harus menggunakan huruf kapital karena diikuti nama orang. Doktor, D-nya harus menggunakan huruf kapital karena diikuti nama orang. Terus di sini Agung Permana Sarjana Hukum. Sarjana Hukum harus menggunakan huruf kapital karena mengikuti nama orang. Poin nomor 8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Untuk contoh-contohnya bisa kita amati bersama. Pertama, semoga berhasil yang mulia. Terus silakan duduk Prof. Dan mohon izin Jenderal. Nah, yang mulia, Y-nya kapital dan M-nya kapital. Prof, P-nya kapital, Jenderal, J-nya kapital. Poin nomor 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Yusuf Kala. Poin nomor 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Untuk contohnya di sini, bahasa Indonesia. Bahasa B-nya tidak usah kapital karena bukan awal kalimat. Indonesia karena di sini nama bangsa harus menggunakan huruf kapital. Poin nomor 11, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Contohnya di sini ada ke Inggris-Inggrisan. Nah, Inggris di sini karena merupakan kata turunan atau serangkai, tidak usah menggunakan huruf kapital. Coba perhatikan, kita lanjutkan ke poin nomor 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya bulan Agustus. Kata Agustus, A-nya harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama bulan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Kongres Meja Bundar. 14. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Contoh, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, di sini ada kata perang dunia. Nah, karena di sini bukan nama sejarah, berarti tidak usah menggunakan huruf kapital. 15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Pulau Jawa, Gang Kelinci, Kelurahan Rawamangun. Penjelasan mengenai huruf kapital masih ada ya. Kita lihat poin nomor 16, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Contoh, mandi di sungai. Nah, kata sungai di sini merupakan nama geografi, tapi bukan merupakan nama diri. Jadi huruf S-nya tidak usah menggunakan huruf kapital. Poin nomor 17, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Contoh, jeruk Pontianak. Nah, jeruk Pontianak merupakan nama jenis, jadi kata Pontianak huruf P-nya tidak usah menggunakan huruf kapital. Poin nomor 18, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Contoh, Republik Indonesia. Poin nomor 19, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma.
Perhatikan beberapa poin terakhir. Di sini ada poin nomor 20, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh, S.H. Sarjana Hukum. Nah, SH di sini singkatan dari Sarjana Hukum. Poin nomor 21, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh misalnya, kalian sedang berbicara dengan bapak. Kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Nah, di sini karena bapaknya ada, jadi B-nya harus menggunakan huruf kapital. Poin nomor 22, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, kata bapak dan ibu tidak usah diawali dengan huruf kapital. Di sini juga ada tambahan, kata ganti Anda ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada awal. Contoh, sudahkah Anda tahu? Nah, Anda A-nya menggunakan huruf kapital. Demikian penjelasan mengenai penggunaan huruf kapital. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.